Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, yang wafat di kayu salib, yang bangkit dan naik ke surga, dan yang akan turun kembali ke dunia untuk menghakimi kami, terima kasih kami ucapkan kepada Engkau, karena Engkau telah memelihara dan menjaga kami pada hari kemarin, dan hari ini Engkau telah berikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kasih-Mu, melaksanakan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, ataupun kelalaian kami, sehingga melanggar firman-firman-Mu, sehingga menjadi dosa-dosa kami. Karena Engkaulah yang punya kerahiman dan kuasa untuk menghapus segala dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di sini bersama kami untuk memimpin kami dalam membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan bimbingan-Mu, ya Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16, dengan perikop hal perceraian dan Yesus memberkati anak-anak. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil pada hari ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang keluarga, yaitu terkait relasi suami dengan istrinya atau sebaliknya, dan relasi orang tua dengan anak-anak.
Orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Apakah boleh menceraikan istri?" Karena menurut hukum Taurat, perceraian dilarang kecuali karena zina. Tetapi Yesus mengetahui isi hati mereka, karena mereka ingin mencobainya saja. Maka Yesus menegaskan, "Karena kedegilan hati kamu berbuat demikian." Yesus mengingatkan bahwa ternyata lelaki dan perempuan memang disatukan sehingga menjadi satu daging dan tidak terceraikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdasarkan statistik sebuah lembaga, perceraian itu paling banyak di usia pernikahan 6-15 tahun. Ketika usia perkawinan dimulai sampai dengan 5 tahun, semuanya masih hangat, masih romantis, masih sayang-sayangan. Tetapi kalau 6-15 tahun, mulai muncul godaan, mulai bosan, mulai mudah salah paham, gampang tersinggung, tekanan hidup makin kuat, tidak lagi seromantis di awal pernikahan, jarang berpelukan. Ikatan perkawinan dalam gereja Katolik sangat jelas cirinya, saudara-saudari, yaitu indissolubilitas dan monogami. Artinya tidak bisa terpisahkan oleh apapun, kecuali oleh kematian, dan juga satu orang yang ia cintai dengan satu orang. Tidak bisa dia berpoligami atau punya banyak pasangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berjuang merawat kesetiaan hubungan dalam keluarga kita dan mendoakan keluarga-keluarga lain yang mengalami masalah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga keluarga kami selalu menjadi keluarga Katolik yang taat pada kehendak-Mu, seperti keluarga Engkau, keluarga Nazaret. Terima kasih hari ini Engkau mengatakan dalam Alkitab ini bahwa firman-Firman-Mu bahwa kami tidak boleh menceraikan pasangan kami. Ini adalah ketentuan dari Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami diminta untuk merawat anak-anak kami dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang menurut firman-Firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus apabila saat ini keluarga kami, anak-anak kami tidak seperti keluarga Engkau atau sesuai firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kami saat ini meminta untuk Engkau memberikan damai sejahtera kepada keluarga kami, pasti akan Engkau kabulkan, karena kami mengetuk di dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, berikanlah iman dan cinta kami kepada Tuhan Yesus, sehingga kami dapat memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun pada saat kami dipanggil oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau akan memberkati, memperbaiki, dan membimbing hidup keluarga kami, anak-anak kami dalam kebenaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan Yesus dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.